sepertinya sejak manusia itu dilahirkan sampai dia berakhir masa hidupnya, ekonomi itu tidak akan pernah menghilang dari permasalahan kehidupan kita. Kelebihan kaum yang ada di kampung. Sehingga buat mereka COVID ataupun resesi ataupun lockdown tidak banyak berpengaruh karena memang kami hanya rumah sawah gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya ya di Yayasan Tika dalam podcast Kabar Banten TV. Kemarin kita kedatangan banyak tamu dari kalangan politisi. Kali ini kita keluar dari hal yang serius, membahas persoalan di masyarakat. Banyak yang masuk ke kita soal fenomena yang terjadi di masyarakat setelah meredanya COVID-19. Saya melihat ada transisi di mana perekonomian yang dihadapi oleh masyarakat dari mulai yang masih belum mendapatkan pekerjaan baru dihadapkan dengan kenaikan harga, belum lagi pengaruh ekonomi global yang mempengaruhi kenaikan harga juga yang harus dihadapi oleh masyarakat, terutama memang yang sering banyak terdengar adalah dari kaum ibu. Nah, seperti apa solusinya, seperti apa yang terjadi di masyarakat, sudah hadir bersama saya pengamat ekonomi, pelaku perbankan, dosen juga, Ibu Eni Nur Aini. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Udah lama kita nggak ngobrol. Iya, terima kasih atas kesempatan yang baik. Iya, saya banyak mendengar berbagai keluhan begitu ya, bahkan di inbox gitu ya. Coba dong diangkat soal jangan yang serius aja begitu ya, karena memang ketika bicara tentang kebijakan pasti masyarakat adalah objeknya gitu ya, dan situasi yang kita hadapi saat ini adalah situasi yang sebetulnya kalau orang bilang mungkin setelah lama kita di istilahnya COVID itu karantina lah, lockdown lah gitu ya, sekarang mulai dibuka, orang ramai-ramai berekreasi segala macam. Tapi banyak juga menyisakan sebuah kepelikan ekonomi itu ya. Nah, Bu, Ibu sebagai orang yang ya pelaku perbankan, ya pengamat ekonomi, dosen juga kan gitu. Apa sih, Bu, yang terjadi dengan ekonomi masyarakat kita? Kalau lihat, kita bahkan mengerikan ketika kemudian ada orang sampai bunuh diri karena kesulitan ekonomi. Nah, apa sebenarnya yang terjadi, Pak? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kang Yadi. Berat tanya, Bu. Udah luar biasa nih ya. Udah langsung langsung makan siang yang kedua nih. Ya seperti biasa memang kalau permasalahan ekonomi sepertinya sejak manusia itu dilahirkan sampai dia berakhir masa hidupnya, ekonomi itu tidak akan pernah menghilang dari permasalahan kehidupan kita, gitu. Jadi selama peradaban manusia ada, disitulah ekonomi dan kehidupan saling berkejaran, gitu kan. Nah, bagaimana kita sewajarnya menyikapi semua itu menjadi hal yang cukup kita pahami, tapi juga kita harus banyak mengerti ya apa yang menjadi prioritas, gitu. Oke, Kang Yadi ya, sekarang dalam posisi dunia kita agak menyedihkan, beberapa isu gitu bahwa resesi global, terus juga berpengaruh terhadap Indonesia yang sebetulnya Indonesia yang sangat makmur ya, makmur, kekayaan alamnya luar biasa, subur, potensinya juga, sumber daya manusianya juga yang cerdas banyak gitu kan, pendidikannya juga tinggi. Nah, sebetulnya tidak harus menjadi satu kekhawatiran untuk Indonesia gitu. Seharusnya. Tapi kadang kita sadar atau enggak sih bahwa memang ekonomi ini hanya dikendalikan oleh beberapa gelintir gitu kan. Hanya beberapa orang yang bisa menikmati bagaimana dia bisa bebas secara finansial, bagaimana dia bisa merdeka untuk mengatur ini itu. Sedangkan tadi kita kembali ke topik kita tentang kemasyarakatan ya. Jadi di masyarakat kita sebetulnya unik gitu kan, unik. Setelah kemarin kita begitu menyadari dengan COVID-19 itu banyak lockdown sana sini, banyak aturan juga, kita harus beraktivitas sampai kita harus vaksin
dan sekarang booster. Nah, itu upaya-upaya pemerintah untuk sedikit demi sedikit bagaimana membantu masyarakat lebih optimis menghadapi kegiatan ekonomi. Nah, sekarang dengan dimulainya dari kuartal 1 nih 2022, sekarang masuk kuartal 2 di 2022, sebetulnya udah menggeliat kegiatan ekonomi itu. Terlihat dari mulai hari raya kemarin tingkat belanja masyarakat udah tinggi. Nah, ketika tingkat belanja masyarakat udah tinggi karena dia udah dibebaskan Covid juga, udah bisa kesana kesini gitu kan aktivitasnya, otomatis alur keuangan pun mengikuti gitu kan, ikut mengalir. Di mana ada pergerakan masyarakat di satu tempat, di situ pun kegiatan ekonomi ikut berjalan gitu kan. Nah, tambah lagi sekarang udah masuk anak sekolah tatap muka gitu ya, dengan tatap mukanya siswa-siswi di sekolah, otomatis dunia transportasi pun ikut aktif. Aktif karena mereka harus mobile gitu ya, yang sekolah, yang kerja, yang sekolah, yang bekerja, yang mengantar, yang kuliah dan sebagainya itu aktif. Otomatis juga itu mendongkrak ya, mendongkrak kegiatan ekonomi akan semakin ceria gitu. Nah, juga pedagang-pedagang gitu ya untuk UMKM, mereka udah mulai lagi berlomba-lomba menyajikan pilihan-pilihan produk-produk gitu, dengan dibukanya pekerjaan di sana di sini dia mengeluarkan menu-menu apa yang bisa menjadi pilihan. Nah, itu pun menjadi ekonomi tingkat masyarakat ini bergairah gitu. Ditambah lagi produk-produk dari perusahaan pun udah mulai, industri udah mulai banyak pesanan gitu kan. Cuma mungkin sekarang kita dihadapkan oleh beberapa hal yang menjadi satu hambatan. Ada beberapa kenaikan bahan baku misalnya, karena diikutinya dengan BBM kan, dari situ otomatis biaya produksi meningkat. Dengan biaya produksi meningkat, apakah masyarakat masih bisa menjangkau harga untuk membeli gitu, terutama masyarakat di bawah ini gitu kan dalam keseharian. Nah, ini mungkin yang menjadi pikiran pemerintah, bagaimana sih kita bisa menjadi lebih optimal gitu dalam melaksanakan kegiatan ekonomi tadi supaya seimbang kan antara biaya produksi dengan tingkat kemampuan belanja. Nah, Bu, yang agak kredit itu disampaikan oleh Ibu bahwa ketika ekonomi mulai berjalan, artinya ada permintaan yang meningkat gitu ya. Ketika permintaan meningkat, dampaknya adalah pada harga kan. Betul. Ketika kemudian harga naik, lalu pendapatan masyarakat belum beranjak naik karena masih katakan perbaikan ekonomi kan, kayak yang orang di PHK kemarin belum tentu sudah mendapatkan pekerjaan. Nah, Bu, kalau melihat fenomena itu, lalu kemudian kita dihadapkan dengan agenda yang setiap tahun pasti terjadi dan itu menjadi salah satu pemikiran orang tua kan ya, itu tahun ajaran baru. Banyak yang kemudian saya lihat pinjam sana sini, dan kalau lihat dari salurannya kan sekarang katakanlah ke perbankan ketat gitu ya, ke lain sebagainya ketat. Nah, seperti apa kemudian Ibu melihat apa yang harus dilakukan masyarakat terkait menghadapi situasi yang sebetulnya menurut saya ini maju mundur kenal gitu. Nah, gimana tuh? Oke, baik ya. Pak Yadi, jadi gini, akhirnya kita akan mengalami benturan-benturan dengan sendirinya. Jadi secara alami gitu ya, secara naturalnya bahwa masyarakat akan dihadapkan lagi dengan beban gitu kan. Dengan tadi tingkat produktivitas naik, permintaan naik, harga pun juga ikut naik. Salah satu contohnya ketika di tahun ajaran baru ini para orang tua dibebankan dengan biaya-biaya untuk sekolah. Nah, tadi sampai pinjam sana sini, waduh Kang Yadi, kalau itu mah datang aja ke kantor saya gitu. BPRS Cilegon Mandiri. Jadi BPRS tuh bikin persoalan selesai. Jadi seperti itu ya. Jadi BPRS tuh banyak memberikan pilihan gitu kan untuk para masyarakat. Jika ada kebutuhan-kebutuhan untuk biaya sekolah, biaya juga pengembangan usaha, ataupun membeli barang-barang seperti renovasi rumah ya, barang material atau apapun. Cuma ya secara umum, oke lah itu endorse-nya dari perusahaan saya ya. Tapi paling tidak masyarakat kita mungkin udah cukup lumayan cerdas gitu loh. Cukup lumayan cerdas dia menghadapi bagaimana situasi dan kondisi yang saat ini gitu, dalam kondisi yang tidak
ada kepastian, gitu kan. Nah makanya untuk regulator, untuk orang-orang stakeholder tertentu, kami mohon juga ada satu pendampingan gitu Pak Yadi, ada satu pendampingan terhadap masyarakat itu seperti memang yang udah pernah pemerintah lakukan ya, ketika ada untuk tunjangan COVID itu untuk UMKM itu pernah ada diberikan kepada masyarakat, juga untuk para pegawai yang penghasilan masih di bawah UMK gitu ya, itu pun ada juga tunjangan-tunjangan seperti itu. Masyarakat udah banyak sebetulnya mendapatkan manfaat-manfaat seperti itu. Cuma bagaimana pemanfaatannya optimal apa enggak nih di masyarakat? Apakah betul di dalam keluarga itu dia memprioritaskan biaya-biaya pendidikan, gitu kan? Padahal memang itulah sebetulnya yang paling kebutuhan primer gitu, pendidikan dan kehidupan sehari-hari, terutama makan lah ya, biaya-biaya sembako itu yang inti dari pemulihan ekonomi saat ini. Nah, belum lagi sekarang baru dimulainya sekolah, masyarakat juga menginginkan ada edukasi gitu, ada edukasi baik dari guru, dari pendamping, dari juga orang-orang tertentu bagaimana sih cara bijaknya mengelola uang gitu. Apalagi kalau kita misalnya udah PHK, yakin nggak uang yang dia dapatkan itu, misalnya uang pesangon masih bisa bertahan 2, 3 atau 6 bulan? Nah, ini kalau dapat ya. Nah kalau enggak, nah paling tidak jadi gini Pak Edi, salah satu solusinya adalah ketika dia harus tadi prioritas dulu, dihitung prioritas mana yang harus dibayar gitu, misalnya tadi kebutuhan sembako dulu atau pendidikan dulu, atau mungkin jika dia punya cicilan hutang yang banyaklah finance itu diutamakan. Paling tidak kalau hutang-hutang itu udah terbayarkan, ada sisi kedamaian lah, kita nggak dikejar dari kolektor kan, kolektor nggak tiap hari ngetok-ngetok rumah kita atau nelfon gitu. Nah paling tidak itu aja dulu, kita secara batin tenang lah. Terus selanjutnya kita mungkin ada lagi strategi bagaimana kita meningkatkan keterampilan. Gitu. Jadi apapun itulah ya. Apapun itu, untuk ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman, ya wanita-wanita muda lah sekarang lebih kreatif Pak Yadi. Coba kita kembangkan keterampilan kita, minimal mungkin bagaimana cara mengelola makanan yang bisa dinikmati sendiri enak, bisa juga saya jual gitu kan. Karena sekarang udah zamannya orang pegang gadget lah, udah males keluar, kita tinggal tawarkan gitu bahwa saya bisa bikin ini, bikin itu. Nah seperti itulah. Jadi keterampilan minimal di pengelolaan makanan yang bisa kita jual dengan cepat gitu. Atau juga keterampilan lain, apa dia itu misalnya menjahit atau apapun. Yang pasti semua keterampilan yang mendukung untuk menambah income. Nah itu jadi bukan keterampilan yang lain ya. Nah gitu. Kalau memang udah punya, misalnya udah ada nih yang lain, dia bisa mungkin kita tambahin merias gitu kan ya. Dari merias kita nanti mungkin bisa menjahit pakaian pengantin atau apalah, atau mungkin juga hal-hal lain yang bisa lebih mudah dicerna oleh masyarakat gitu. Karena pada prinsipnya sih kegiatan masyarakat perkotaan mah ya tidak pernah jauh dari jasa sebetulnya. Apa aja yang dibuat, dijual ya pasti ada pangsa pasar gitu. Pasti ada yang memerlukan komoditas itu gitu kan. Nah, selanjutnya mungkin bisa juga kita melihat tadi setelah prioritas kita lebih hemat ya. Lebih hemat, lebih bijak menggunakan uang. Mana dulu sih yang harus kita bayar gitu. Jangan terlalu juga kita tergiur dengan paket-paket hemat yang ada di medsos gitu ya, semua dibeli gitu, tidak memikirkan hari esok atau lusa atau bagaimana. Nah selanjutnya dari strategi yang tadi itu jangan lupa menabung gitu kan. Nah apa yang ditabung? Iya, ada kalau ada sisanya udah ditabung. Jadi sebenarnya gitu ya, diniatkan dari setiap pendapatan apapun yang kita hasilkan, sisihkan dulu lah untuk menabung. Karena dengan adanya safety, cadangan, dana-dana darurat yang kita miliki, atau setidaknya mungkin kita pernah menjual barang apalah di rumah, coba ditabung dulu. Sekarang kan bisa tuh ada barang-barang yang berharga misalnya kita likuidkan, kebetulan orang cari atau apa. Ada kan juga ya penampungan barang-barang khusus yang disukai oleh orang-orang tertentu, bisa kita jual misalnya lukisan atau apa. Nah itu juga bisa dilikuidkan dan jadi cadangan dana darurat. Nah kamu kalau kita lihat, saya sering mendengar bahwa resesi COVID-19, dampak COVID-19 katanya kalau di kampung nggak ada. Lalu kemudian saya menyimpulkan di kota begitu terasanya gitu ya, ketika kemudian bahasanya lockdown lah, WFH gitu ya. WFH diberlakukan, tidak orang itu kota tidak bisa berkutik. Di desa katanya tenang-tenang aja. Saya mikirkan bahwa ini ada kaitannya dengan gaya hidup.
atau pola hidup mungkin gimana tuh? Baik. Iya, menarik sekali ya. Jadi sebetulnya bagaimana kita memilah antara satu tradisi dan gaya kota, gaya desa gitu dong. Nah, itu tadi kita kembali lagi dengan emosional kita. Kalau kita mungkin tengok saudara-saudara kita yang di pedesaan, di perkampungan, dia cukup teduh gitu ya hidupnya, teduh. Dia hanya berdamai dengan alam, gitu kan? Dia hari ini bisa mancing, atau dia bisa petik daun singkong, udah cukup gitu ya. Hidup dia udah cukup bergizi gitu untuk ukuran mereka di kampung itu. Udah bisa potong ayam kampung sendiri, ayam juga tidak perlu beli pakan ya, karena Sisa panen masih utuh. ada sisa panen masih ada gitu kan. Daun pepaya masih bisa dipetik. Nah, mungkin itu ya sebetulnya yang menjadi keunggulan atau kelebihan-kelebihan kaum yang ada di kampung. Sehingga buat mereka Covid ataupun resesi ataupun lockdown tidak banyak berpengaruh, karena memang kami hanya rumah sawah gitu loh perjalanannya, atau dari rumah ke kebun gitu dan kan. mereka tidak tersentuh rantai distribusi lah. Nah, begitu iya. Dan juga tidak banyak tergantung kepada barang-barang impor. Itu loh masalahnya kalau di kampung. Dia tidak butuh gandum mungkin ya, karena untuk tepung dia bisa bikin nutuk sendiri tuh, beras dibikin tepung, atau dia bisa parut dari apa tuh, ada talas lah yang dibikin tepung juga dia bikin. Nggak mikirin kue. pulsa karena nggak punya HP. Dia tidak pikir juga kuota apa lagi gitu ya, nggak perlu chat-chatan. Apalagi dia sampai belanja online ke gitu kan, udah dia nggak perlu gitu. Jadi akhirnya si gaya itulah yang menentukan kenapa sepertinya hidup mereka lebih berkualitas, lebih asik gitu, lebih enjoy ya dengan kenaturalannya, dengan alaminya kampung. Nah, kita bertolak belakang dengan kondisi di perkotaan. Seperti di perumahan-perumahan kita memang tidak ada satu alam yang bisa kita jadikan tempat bergantung. Nah, kita tempat bergantung kita adalah Indomaret gitu kan, Hypermart gitu. Nah, itulah tempat kita berkebun mungkin ke situ. Nah, yang akhirnya semuanya udah serba finansial nih. Enggak ada uang tunai, kita gesek gitu kan, kartu kredit. Nah, akhirnya inilah yang mendorong merasakan betapa beratnya ya yang namanya resesi, yang namanya lockdown, Covid, dengan adanya WFH, pengurangan jam kerja, otomatis pengurangan juga upah gitu ya, pendapatan. Nah, ini akan dinikmati oleh kaum urban gitu. Jadi sebetulnya resiko dia itu setara sebetulnya dengan apa yang mereka dapatkan gitu kan. Di perkampungan mungkin tidak pernah terfikirkan. Bagaimana perkampungan yang di tengah kota? Ada kan apa namanya? Sisi kota apa namanya? Ada kota pesisian tuh ya apa? Nggak perkampungan tapi di dalam perkotaan kan artinya bahwa biasanya mereka sudah terpengaruh ekonomi perkotaan ya. Ada rantai distribusi, lahannya tidak seluas seperti di kampungnya biasanya. Nah, Ibu melihat nggak ada sampai kondisi masyarakat begitu sampai tidak punya makanan misalnya ketika menghadapi ini, ada nggak fenomena yang Ibu temukan di lapangan? Ada sih beberapa ya, daerah-daerah tertentu memang dia adanya di wilayah kota, tapi dia udah daerah pinggirnya gitu, pinggir kota aja dia adanya ya. Nah, di pinggir kota itu apa sih yang harus diadaptasikan lah gitu ya, dengan satu sisi tuntutan udah sebegini tingginya, sisi lain kondisi dia memang kami adanya di kampung gitu ya, di kampung kota itu. Cuma ada beberapa juga yang cerdas, mereka justru menjadi pondasi, menjadi penguat kota itu bergerak. Dia ikut mensupport bagaimana kota itu bisa berjalan. Misalnya gini, si orang-orang tadi bisa membantu orang-orang yang di sebelahnya yang di perkotaan untuk menjual jasa gitu kan. Apakah dia bisa misalnya menjadi babysitter gitu ya, atau menjadi penjaga kebun, ataupun punya alat transportasi gitu, bisa jadi atau apapun. Nah, itu sebetulnya jasa-jasa orang seperti itu sangat berpengaruh besar terhadap orang perkotaan. Jadi sebetulnya kalau orang kota tidak pernah tahu tentang beban-beban pekerjaan kasar seperti pertukangan ya, kita pengen renovasi rumah, kita cari siapa sih gitu kan? Pasti ada aktivitas ekonomi orang kota yang bisa yang bisa peluang ya. Iya, menjadi peluang. Ngantar anak sekolah. Seperti untuk ngantar anak sekolah, untuk menjaga rumah atau ngasuh bayi gitu ya, atau untuk memperbaiki rumah atau bengkel sebagainya. Sebetulnya bisa kita berdayakan, itu pun tidak luput juga dari pantauan dan bimbingan pemerintah sebenarnya. Kan kalau setiap bulan kita melaporkan data
keadaan masyarakat pasti terpantau kan. Kalau memang dia punya usaha UMKM pasti disupport dong. Betul. Disupport lah dari pemerintah lewat KUR misalnya, ataupun juga lewat pendampingan di BLK. Yang pasti ada juga di situ sumbangsih pemerintah untuk meningkatkan perannya, bagaimana meningkatkan ekonomi masyarakat perkotaan yang di pinggir itu gitu. Nah, Ibu melihat bagaimana kalau secara katakan lebih kita betul ke Banten atau Kota Serang, Ibu melihat fenomena masyarakat dalam menghadapi situasi ekonomi seperti ini, apa yang terjadi dan apa mungkin masukannya? Oh iya, sebetulnya ya tadi kita kembali lagi dengan fokus yang di tema kita. Sebetulnya masyarakat harus lebih banyak menyadari, gitu, lebih banyak menyadari bahwa dengan secara global ini memang perekonomian kita sedang diuji lah, gitu ya, dan diuji dari satu kebijakan negara yang adikuasa misalnya. Kok lama-lama nyampe juga ke Indonesia, nyampe juga ke kampung saya misalnya gitu, yang ada di pinggiran gitu kan. Nah ini yang harus menjadi edukasi masyarakat sebetulnya. Dengan mereka juga mungkin sering lihat berita di TV, di internet ataupun di apa, mereka juga makin paham, ngikutin gitu loh, ngikutin isu apa. Nah jadi saran saya tadi tetap kita bersemangat ya untuk meningkatkan keterampilan dan juga kebijakan-kebijakan secara cerdas apa sih yang harus dilakukan. Yang pasti jangan lupa kegiatan utama dulu yang harus kita prioritaskan, dari mulai biaya hidup sampai pendidikan lah minimal itu ya. Jadi mungkin yang dikurangi itu ya yang sekunder dan tertiernya lah gitu. Karena hal itu nanti juga dia akan ngikutin kok, akan ngikutin. Biasanya kan ekonomi begitulah, begitu tumbuh di titik A nanti merambat gitu ke titik B pun ikut seperti itu. Jadi masyarakat sebetulnya tadi udah sangat cerdas ya melihat kondisi kita sekarang. Cuma mereka mungkin hanya ingin bentuknya apa sih setelah pemerintah mensupport. Nih ketika Covid ada dana untuk bantuan. Ada bantuan langsung BLT gitu kan. Nah itu juga sebetulnya bentuk-bentuk perhatian pemerintah yang harus masyarakat sadari bahwa mereka diperhatikan gitu loh. Nah pemerintah udah seperti itu. Atau ada kemarin penurunan daya listrik yang, nah itu juga bagian dari support ya, bagi support bahwa masyarakat itu tetap banyak diperhatikan oleh pemerintah gitu. Cuma masyarakat di sini bisa juga mengukur dirinya, mengukur kemampuan finansialnya untuk bersikap wajar gitu. Artinya bahwa beban hidup itu juga bagian dari meningkatkan cara kita memanajer real hidup ekonomi. Betul. Termasuk kedewasaan gitu ya. Betul. Bijak banget. Nah Bu, kalau melihat ke depan, Ibu seperti apa melihat ekonomi terutama di Banten, di Kota Serang, termasuk kondisi masyarakat? Oke. Gini ya Kang, jadi kalau sebetulnya kita harus bersyukur nih ada di Serang, di Kota Serang, ibu kota provinsi ya. Jadi sebuah kota yang sangat berpeluang untuk semakin meningkat gitu kan. Kenapa? Karena disinilah sebetulnya titik jantung aktivitas pemerintahan, aktivitas ekonomi, aktivitas pendidikan ada di Serang gitu. Betapa inginnya orang-orang yang jauh dari Serang tuh masuk ke daerah kita, ke Banten. Berinvestasi di Banten itu peluangnya banyak, misalnya untuk menjadi seorang pengusaha developer perumahan gitu kan, untuk membuka peluang usaha. Contohnya ini kemarin ada satu teman saya, dia bicara bisnis ikan Pak Yadi. Jadi si ikan itu dia dapatkan dari berbagai daerah seperti Lombok, Natuna, Kalimantan, dia ekspor ke Jepang sama ke Cina. Nah dia juga berniat di Banten tuh ingin punya semacam workshopnya gitu ya. Apa sih yang penuh dengan freezer gitu untuk nah dia siap tampung gitu untuk berapa ton ikan gitu kan. Setelah PO dari luar itu dia dapatkan langsung kirim. Sebetulnya jadi Banten itu menjadi pintu gerbang internasional. Sebetulnya gitu. Peluangnya masih cukup besar. Sangat. Kalau kita kondisi kata orang susah gitu ya. Sangat nah, dan itu sebagai negara maritim di Indonesia ya, banyak banget peluang untuk menjadi pengusaha-pengusaha yang mencintai kelautan. Gitu. Kalau dulu Bu Menteri Susi ya sampai bilang tenggelamkan kapal-kapal asing, emang benar. Potensi laut di Indonesia itu luar biasa, bisa lebih masyarakat Indonesia itu cukup untuk makan laut. Cukup bahkan bisa ekspor gitu loh, saking banyaknya. Dan Bali punya laut yang luas kan. Nah, gitu. Itu yang belum mungkin secara optimal dikelola oleh masyarakat Banten. Gitu. Jadi kita juga mungkin menghimbau semoga pemerintah
bisa juga gitu ya sampai ke arah situ didorong nih Banten gimana menjadi pengusaha-pengusaha yang setara dengan keinginan-keinginan orang-orang internasional. Dengan memaksimalkan potensi yang ada. Betul gitu kan, itu juga. Nah sekarang contoh gini aja, Banten terutama Serang masih membutuhkan buah-buahan impor, kan aneh ya. Padahal di Banten luas pertanian berapa ratus hektar sih, mau tanah di mana sih di Banten tuh udah gitu. Tapi kita kalau makan anggur pasti dari luar gitu kan, jeruk sankis dari luar, pisang, aduh gitu ya, sayang banget itu. Nah itulah Pak Yadi gimana nih peran media gitu ya untuk bisa mengedukasi gimana ya pertanian kita lebih berkualitas, lebih berdaya saing. Apakah itu perlu pendampingan yang lebih dari pemerintah ataukah memang kita belum punya SDM gitu untuk mengelola itu. Kalau belum punya SDM ya kan kita bisa belajar pelatihan ke negara-negara mana untuk seperti apa gitu. Sehingga sebetulnya ekonomi orang Banten cukup dari sumber alam di Banten sendiri gitu. Dan kalau dari sejarah juga pendahulu kita juga memang dari situ ya, dari alam kita sendiri, pertanian dan lain sebagainya. Oke, Bu. Jadi yang mau jadi pengusaha perumahan, yang mau jadi nelayan, pengusaha ikan. Banten itu luar biasa. Sekarang nggak usah jauh nih, yang saya buat gini ya. Yang bergerak di WO tuh wedding organization, udah di Banten tuh luar biasa. Jadi masyarakat milenial kita nih, dia suka dengan etnik-etnik. Kalau nikah tuh udah enggak lagi di gedung, di kebun cukup gitu kan, asal ada apa. Nah itu tuh peluang buat orang-orang yang punya kebun gitu loh, daripada ya ngampar gitu aja gitu ya, nggak ada ini. Kita bisa nanti prioritaskan, bikinlah apa dulu gitu untuk perayaan ini gitu. Sebetulnya bisa banyak dimanfaatkan untuk menjadi income gitu. Di Ciracas kita tahu kan ada gedung di ujung tuh. Iya, gedung serbaguna ya. Nah itu ya Allah luar biasa. Nggak pernah sepi ya. Nah itu dari mana-mana itu nggak pernah sepi. Saya juga berdoa nih Kang Yadi, kalau kita punya tanah kita bikin gedung aja. Satu dua gitu. Iya. Jadi biar nggak pusing kalau apa gesek, nggak bisa gesek colek. Nah iya sekarang kita lihat deh angka usia muda yang produktif ya, usia 22 lah usia pernikahan, sampai dengan usia 27 tahun di Serang ada berapa ribu pasang. Kalau mereka aja dalam sebulan misalnya menikah 3-5 pasang menikah gitu. 5 pasang mau jangan kali ya. Ya dikali. Jangan 5 3 pasang kali. 5 kali. Ya kalau dia memanfaatkan gedung kita gitu kan, udah kelihatan gimana. Coba Pak, sekarang gedung itu sampai tidak bisa menampung orang nikah sampai dikasih waktunya malam untuk resepsi. Karena siang udah ada dari jam 10 sampai jam 12 udah. Jam 2 sampai jam 4 sudah dipakai orang. Malam habis maghrib sampai jam 9 malam satu gedung bisa 3 event sampai gitu. Jadi potensi yang besar karena masih ada yang susah gitu ya. Kesulitan. Oke Bu. Sudah berbarengan dengan suara pemandangan. Siap. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi Bu, bisa ngobrol lagi, membahas peluang-peluang di Banten ya. Dan tentu ini mudah-mudahan menjadi salah satu referensi begitu buat masyarakat Kota Serang, masyarakat Banten bahwa jangan pesimis sebenarnya. Jangan pesimis. Peluang masih sangat terbuka lebar. Bahwa beban hidup memang bagian dari hidup gitu. Baik. Baiklah, terima kasih banyak. Demikian podcast kita kali ini bersama Ibu Eni Nuraini, pengamat ekonomi sekaligus pelaku perbankan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.